Dekatlah kepada Allah. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. 2, 2, 3 ya. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Tema firman Tuhan pada siang hari ini, mendekatlah kepada Allah. Kalau minggu lalu Bapak Gembala sampaikan, apa yang kamu tabur, itulah yang akan kamu tuai. Artinya dalam setiap praktek kehidupan kita, sebenarnya kita sedang menabur. Baik pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, apapun yang kita lakukan, semuanya itu bagaikan sedang menabur. Kita pikirkan yang baik, nanti kita tuai yang baik. Kita perkatakan yang baik, nanti kita juga akan menuai yang baik. Kita lakukan yang baik, maka nanti juga kita menuai yang baik. Amin saudara? Maka setiap hari kita harus berjuang, melatih diri kita untuk menabur yang baik-baik saja saudara. Supaya nanti kita akan menabur yang baik juga. Firman Tuhan berkata, latihan badani terbatas gunanya, ibadah itu berguna dalam segala hal. Saat ini kita sedang beribadah kepada Tuhan, diibaratkan bagaikan latihan. Supaya kelak kita sehat secara jasmani maupun rohani. Karena firman Tuhan berkata, latihan badani hanya sebatas ya untuk selama kita di dunia ini. Tetapi ibadah itu bagaikan kita sedang mempersiapkan baik untuk hidup sekarang maupun untuk bekal hidup di masa yang akan datang, saudara. Ibadah yang bagaimana? Yang berpola kerajaan Tuhan, kerajaan surga, ibadah yang sejati, yaitu mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Kita tidak mau ibadah kita ya berjalan begitu saja sia-sia, tidak membawa faedah dalam hidup kita tidak mau. Tapi kita mau ibadah kita membawa berkat di tengah-tengah keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam segala aspek hidup kita, saudara. Jadi 3 hal yang mau saya sampaikan dulu sebelum kita masuk ke tema tadi. Ya, untuk kita bisa menjalani kehidupan ini, kita harus berjuang menghidupi kitab suci, firman Tuhan. Kita harus berjuang agar prinsip-prinsip dalam firman Tuhan dalam Alkitab ini ya kita terapkan, kita praktekkan dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, saudara. Kemudian kita disebut menjadi Kristen yang dewasa adalah ketika fokus hidup kita bukan lagi sekedar supaya aku diberkati Tuhan, supaya aku diberkati Tuhan. Tapi tanda kita menjadi Kristen yang dewasa yang melangkah ke tahap yang selanjutnya adalah ketika mindset kita berpikir bahwa bagaimana hidupku supaya jadi berkat. Bagaimana hidupku ya supaya bisa memberkati orang. Begitu saudara. Tidak lagi fokus ke diri kita, tidak lagi supaya aku diberkati, tapi bagaimana supaya hidupku menjadi berkat. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, menjalani hidup dengan antusias. Ini tanda umat Tuhan, kita harus terus antusias, artinya tidak pesimis. Kita harus yakin dan bersemangat. Firman Tuhan berkata, biarlah rohmu menyala-nyala. Layanilah Tuhan. Jangan pesimis, jangan tidak bersemangat dalam menjalani hidup ini. Sekalipun berat, banyak persoalan, tapi kalau kita tetap antusias, ada Tuhan, masih ada Tuhan, masih ada Tuhan. Maka kuasa Tuhan, kuasa ilahi itu senantiasa menyertai orang percaya. Mujizat Tuhan masih ada, saudaraku. Haleluya, ya, harus antusias. Kemudian hari ini yang mau saya sampaikan, saudara, mendekatlah kepada Allah. Tadi sudah disinggung Ibu Gembala bahwa hari-hari ini semakin sukar, semakin jahat, semakin berat. Sudah tibalah saatnya kita serius dalam mengikut Tuhan ini, saudara. Mendekatlah kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang menjadi sumber pertolongan dalam kehidupan kita. Jangan lagi kita main-main urusan perkara rohani ini, saudara. Karena selalu dikatakan firman Tuhan, kedatangannya sudah tidak lama lagi. Kedatangan Tuhan, tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Dan firman Tuhan sudah menubuatkan bahwa akan terjadi masa-masa yang sukar. Kita lihat sekarang ini semakin sulit
Sehingga banyak orang mencoba mencari uang dengan cara instan, saudara. Gak apa-apa berdosa, yang penting dapat uang. Nah ini. Tapi kita sebagai umat Tuhan tidak lagi seperti itu. Cara berpikir kita sudah dipengaruhi, atau kita harus menjadikan firman Tuhan ini pedoman dalam perilaku kehidupan kita, saudara. Tadi firman Tuhan katakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Untuk kita bisa mendekat kepada Tuhan, Dia adalah Allah yang Maha Kudus, sempurna, tak terhampiri. Sinar kemuliaannya begitu terang sampai kita manusia darah daging ini tak akan bisa melihatnya. Karena barang siapa melihatku, kata Tuhan, pastilah ia akan mati. Dan peristiwa ini sudah digambarkan sejak di dalam kitab Keluaran, di mana saat itu Nabi Musa ketika bertemu dengan Tuhan, baiklah, suruhlah umat Israel itu mempersiapkan diri supaya mereka menghampiri kemuliaan Tuhan, supaya mereka mentahirkan diri, jauhkan dari segala kenajisan dan sebagainya. Baru di kaki lereng gunung itu saja mendengar gemuruh dahsyat yang luar biasa. Wah, matilah kita ini. Saking dahsyatnya semarak kegemilangan Tuhan itu, sehingga mereka takut. Udahlah, kau ajalah Musa, biarlah kami di sini, nanti kami mati. Itulah gambaran bagaimana betapa suci dan luar biasanya kemuliaan Tuhan itu. Tetapi sekarang ini kita seperti gampang saja mendekat, dekat, datang ke gereja menyembah Tuhan, langsung dekat begitu, saudara. Bagaimana? Apa sebenarnya yang dimaksud mendekat kepada Tuhan ini? Firman Tuhan tadi katakan, untuk kita bisa mendekat kepada Tuhan, terlebih dahulu kita harus mentahirkan tangan kita. Ini menyangkut membersihkan tangan, perbuatan. Penyucian akan dosa masa lalu, baik itu dosa perbuatan. Bertobat, memberi diri, dibaptis. Maka selanjutnya, sucikanlah hatimu. Ini menyangkut hati yang mendua, saudara. Selama kita masih mencintai Tuhan tapi kita mencintai dunia ini, itu nggak bisa. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, kita tidak boleh mendua hati, saudara. Mau menikah saja di dunia ini tidak boleh mendua hati. Untuk itu kita harus terus dengar firman Tuhan yang senantiasa membuat kita patah hati terhadap cinta kita kepada dunia ini. Firman Tuhan senantiasa membuat kita terkikis cinta kita, kasih kita kepada dunia ini dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sampai kita betul-betul cinta Tuhan, mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, saudara. Kalau sampai sudah cinta mati sama Tuhan, apapun yang menghalangi kita itu tidak akan bisa menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan, jatuh cinta kepada Tuhan. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, dari kasih Kristus? Mau itu penindasan, kesengsaraan, kesukaran, tak akan bisa menghalangiku untuk mengasihi Tuhan. Jadi saudara, kedewasaan rohani kita menjadi Kristen yang sejati itu kita harus terus berjuang. Sampai cintaku betul-betul tak ada lagi mendua hati kepada dunia ini. Betul-betul aku mengutamakan Tuhan, Tuhanlah di atas segala-galanya. Itulah perjuangan kita, saudara. Makanya terus kita dengar firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan, kita berjuang untuk mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita terus bersekutu dengan Dia, mencari wajahnya, mengenal jalan-jalannya, memberi diri dipimpin oleh firman-Nya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, di mana kita mencari Tuhan? Kemana kita harus pergi mencari Dia? Di tempat kediamannya. Namanya kalau kita mau cari orang ya tentu pergi ke rumahnya. Saudara bisa cari saya ya di sini, saudara.
di tempat kediamannya, saudara. Di mana tempat kediaman Tuhan? Di dalam Mazmur 132 ayat yang ke-13. Ya. Mazmur 132 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat dudukannya. Terus, inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. iya, perhatikan. Tuhan telah memilih apa? Sion. Ya. Ayat yang ke-15. Perbekalanlah yang akan ku berkati dengan limpahnya. Orang-orangnya yang miskin akan ku kenyangkan dengan roti. Perhatikan, di Sion ini adalah tempat Tuhan berdiam, dan tidak ada ceritanya Sion tidak diberkati. Di Sion Tuhan akan memberkati dengan limpah. Orang-orang yang miskin akan kenyang dengan roti. 16. Imam-imamnya akan ku kenakan pakaian keselamatan, dan orang-orangnya akan yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang. Ya. Imam akan dikenakan pakaian keselamatan, senantiasa selamat, dan orang-orang yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang. 17. Dan di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud. Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kuurapi. Terakhir ayat 18. Musuh-musuhnya akan kukenakan pakaian penuh malu, tetapi di atas kepalanya akan bersemarak mahkotanya. Jadi betapa luar biasanya di Sion ini, saudara. Inilah tempat kediaman Tuhan. Nah, kita runut di Alkitab ini, di mana sebenarnya Sion ini, saudara? Sion ini sebenarnya Yerusalem, Gunung Sion. Nah, waktu itu sejarahnya, ya, Sion ini disebut kubu pertahanan Daud. Daud itu siapa? Raja kedua dari Israel. Siapa sebelumnya? Raja Saul. Ya, kan Samuel dulu sebelumnya nggak ada raja-raja di dalam Israel. Israel selalu langsung bertanya kepada Tuhan. Tapi karena Israel ini pengen seperti bangsa-bangsa lain punya raja, ya udahlah, turuti saja kata Tuhan. Diangkatlah Saul jadi raja. Namun Saul ini, saudara, tidak setia. Dia tempatkan tabut perjanjian yang melambangkan kehadirat Tuhan itu di mana? Di Kiryat Yearim. Kiryat Yearim ini adalah perbatasan dengan musuh-musuhnya Israel. Sehingga secara rohani ini artinya dia menjadikan Tuhan hanya sebatas untuk menghalau musuh-musuhnya, supaya nggak ada masalah, supaya aku terus aman, supaya aku terus diberkati, supaya kalau ada yang menyerang, Tuhan yang berperkara, aku tenang di sini. Ditempatkanlah tabut perjanjian ini di Kiryat Yearim. Ini secara rohani artinya menjadikan Tuhan hanya sebatas penyelesai masalah-masalah, supaya diberkati, supaya aku aman, supaya hidupku enak. Begitu, saudara, kira-kira. Dia tidak ada kasih cinta yang intim dengan Tuhan, tidak ada persekutuan yang manis dengan Tuhan, tidak ada kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Beda dengan Daud. Daud senantiasa merindukan kehadirat Tuhan. Dia senantiasa rindu dekat dengan Tuhan. Dan ini sudah terjadi jauh sebelum dia menjadi raja. Tuhan sudah perhatikan, sejak dia menggembalakan 2-3 ekor kambing domba, dia senantiasa bernyanyi untuk Tuhan, senantiasa bermazmur untuk Tuhan, bergaul erat dengan Tuhan. Tuhan dengar, Tuhan perhatikan Daud. Ini hatinya ini dekat dengan aku, selalu rindu sama aku. Jadi karena Tuhan tahu isi hatinya, ini layak menjadi raja. Dibandingkan Saul ini. Saul ini tidak ada kerinduan dekat dengan Tuhan.
Dia hanya menjadikan Tuhan sebagai tameng, sebagai ya supaya aku enak, supaya aku diberkati, begitu saudara. Sehingga digantilah Saul ini menjadi Daud, Raja Daud. Nah Raja Daud ketika dia menjadi raja, aku rindu supaya Tuhan selalu dekat denganku. Tanpa Tuhan apalah aku ini, kata Daud saudara. Sehingga dia rindu tabut perjanjian ini dipindahkan dari Kiryat Yearim ke kubu pertahanan Daud, kota Daud. Masa tabut perjanjian ditempatkan jauh-jauh? Dekatlah dengan kita, begitu kira-kira saudara. Dipindahkanlah, sekalipun pada awalnya dalam proses pemindahannya ya karena memakai kereta lembu tidak sesuai dengan polanya Tuhan. Polanya Tuhan harus diangkut oleh imam, tapi diangkat oleh kereta lembu, tergelincir, tersambar petir Nabi Usa, ya saudara. Sehingga harus dipotong lembu, setiap berapa langkah potong lembu, hanya untuk memindahkan tabut perjanjian ini sampai ke kota Daud, menari-nari Daud saudara. Sehingga sampailah ke kota Daud, itulah Yerusalem saudara. Nah inilah sejarahnya Sion ini saudara, Sion. Tetapi karena ya selepas Daud, kemudian Raja Salomo, kemudian tidak setia menyembah Baal, banyak istrinya segala terpecah jadi dua saudara. Anaknya Rehabeam, kemudian ada Yerobeam, itu 10 suku diserahkan kepada Yerobeam, itu punah, disapu seperti tai karena sombong saudara. Mereka memindahkan ibadah ke Betel saudara. Tinggal 2 suku, Benyamin dan Yehuda, itulah Yahudi saudara sekarang ini. Dan itulah Yerusalem yang sekarang, Sion. 10 suku tadi sudah bercampur-campur dengan bangsa-bangsa lain. Makanya sering disebut orang Yahudi Israel saudara, Israel, Yahudi. Kalau sekarang ini kondisinya agama pertama ya Samawi itu yang percaya tentang Abraham itu ada Yahudi, Kristen, Islam. Nah Yahudi terbesar, kemudian Islam dulu, baru Kristen di sana saudara. Sudah bercampur baur. Timbullah gerakan namanya Zionis, artinya kembali ke kampung halaman, Sion itu di tempat supaya disitulah Israel saudara berdiam, karena mereka masih menantikan sampai saat ini Mesias. Jadi Sion ini disebut kubu pertahanan, kubu pertahanan. Mereka sedang menantikan kedatangan Tuhan. Bagaimana dengan kita bangsa kafir ini saudara di luar Israel? Kalau mereka kan tadi harus ke Sion, mendekat kepada Tuhan. Mereka kembali ke Sion. Sion secara rohani bagi kita bagaimana? Apakah kita harus datang ke sana, ke Israel, atau bagaimana? Bagi kita jemaat Tuhan di luar keturunan Abraham, maka kita harus masuk ke dalam penggembalaan, menjadi kaki dian saudara. Di dalam kitab Wahyu itu saudara ada 7 kaki dian, 7 jemaat bangsa kafir. Supaya kita layak masuk ke dalam hitungan Israel secara rohani. Sekarang adalah zaman di mana kita gereja Tuhan mengalami penyucian. Supaya kita terhitung menjadi mempelai Tuhan. Ini sekarang Tuhan sudah mau datang. Maka untuk itu karena saya tadi singgung bahwa Tuhan itu Maha Kudus, maka supaya kita layak menjadi gadis-gadis yang bijaksana, layak menjadi pengantin perempuan yang siap berdandan untuk suaminya, maka kita harus menjadi termasuk dalam kaki dian itu. Ada 7 kaki dian saudara. Ya, 7 kaki dian. Jemaat bangsa kafir di luar Israel saudara. Ada 7 model penggembalaan di dalam kitab Wahyu itu saudara. Coba kita perhatikan sejenak di dalam Wahyu. Nanti kita akan bahas singgung sedikit bagaimana akhir zaman ini saudara. Ada 7 jemaat bangsa kafir di luar Israel ya.
Yang pertama di Wahyu pasal yang kedua adalah jemaat Efesus. Kemudian Smyrna, yang ketiga Pergamus, yang keempat Tiatira, yang kelima Sardis, yang keenam Philadelphia, dan yang terakhir Laodikia. Nah, dari ketujuh kaki dian ini hanya ada 2 yang dipuji Tuhan, yang tidak ada cacat celah, yaitu Smyrna dan yang kedua Philadelphia. Yang kelima lainnya masih ada cacat celah. Kalau saudara perhatikan, masih ada cacat celahnya. Nah, ini gambaran kita. Terus kita berjuang. Kalau masih ada cacat celah, kita ayo terus perbaiki. Supaya nanti kita tidak ditolak. Supaya kita layak masuk ke dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Dan sekaranglah waktunya penyucian gereja Tuhan itu, saudara. Sehingga kita layak terhitung masuk ke dalam orang-orang yang diselamatkan. Nah, kapan masa penyucian gereja akhir zaman? Gereja Tuhan bangsa kafir kapan? Adalah selama Israel masih tegar tengkuk, masih menolak Yesus sebagai Mesias. Kapan itu? Ya sekarang, saudara. Sampai sekarang Israel masih menolak Yesus, masih tegar tengkuk. Nah, inilah saatnya kita gereja di luar Israel ini disucikan. Itulah saatnya. Coba Roma 11 ayat yang ke-11, supaya enggak ngawur ya, kita harus dituntun firman Tuhan. Roma 11 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Maka aku bertanya, perikopnya, Israel tersandung bangsa-bangsa lain selamat. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Nah, justru karena mereka tegar tengkuk, keselamatan itu akhirnya sampai kepada kita. Seandainya mereka enggak tegar tengkuk, jangan-jangan enggak selamat kita, saudara. Tapi karena mereka tolak, mereka tegar tengkuk, enggak menerima Yesus, maka keselamatan itu sampai kepada bangsa-bangsa lain. Tergenapilah firman Tuhan, yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu, itulah kita. Ya, kapan masanya? Ya sekarang. Sampai kapan? Sampai mereka nanti mulai menyadari, mulai cemburu mereka. Mereka lihat, loh, kok jadi bangsa kafir ini pula yang diberkati Tuhan ini? Kok jadi terbalik ini? Cemburu mereka, saudara. Ya. Sampai nanti genap bangsa-bangsa lain ini masuk ke dalam hitungan orang yang diselamatkan. Ini bangsa kafir diselamatkan, diselamatkan. Sampai cemburu, kemudian masuk, tergenapi. Cukup. Coba ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25. 25. Penyelamatan Israel. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Nah, nanti kita terhitung kepada orang yang diselamatkan. Selamat. Sampai nanti ya penuh. Jumlahnya penuh, masuk. Kemudian barulah seluruh Israel itu akan diselamatkan. Teruskan 26. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis dari Sion. Dari mana? Dari Sion. Sekali lagi, dari mana? Dari Sion. Dari Sion. Terus akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Nah, coba ayat yang ke-14 ya, mundur dulu. Ayat 14. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi,
Justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Nanti ayat yang ke-14 ya. Yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Luar biasa rencana Tuhan ini, saudara. Sebenarnya ini adalah rahasia. Ini menyangkut tentang apa yang akan terjadi. Penggenapan kitab Wahyu, yaitu tentang akhir zaman, saudara. Ini berbicara tentang hari penuaian besar. Kalau menurut peta zaman, ya, selalu disampaikan Bapak Gembala ya, Adam dan Hawa, zaman Adam dan Hawa, Adam dan Abraham 2000 tahun, Abraham kepada Yesus 2000 tahun, Yesus sampai sekarang kurang lebih 2000 tahun. Di hadapan Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun, 1000 tahun sama dengan satu hari. Artinya sudah 6000 tahun kira-kira, saudara. Sementara kalau memasuki hari ke-7 itu hari perhentian. Jadi itu pembagiannya, saudara. 1000 tahun lagi hari ke-7 itu berbicara tentang hari ke-7, berbicara tentang 1000 tahun damai, saudara. Untuk memahami ini, maka kita harus memahami tentang Wahyu. Kitab Wahyu ini, saudara. Jadi nanti, saudara, ya kapan sebenarnya Yesus datang? Ini kan kita masih rancu, bagaimana? Ini saya mau membagikan tentang apa yang saya pahami. Karena yang saya sampaikan ini berbeda-beda sebenarnya. Karena ini namanya untuk memahami eskatologi ini, melalui Wahyu ini, itu hanya bisa ditafsirkan menurut ilham Roh Kudus. Ternyata sampai sekarang beda hamba Tuhan, beda pendapatnya, saudara. Jadi ini saya sampaikan, ya saudaralah merenungkannya. Apakah saudara setuju atau bagaimana, saudara? Tapi menurut yang saya pelajari sampai sekarang, dan terus saya akan pelajari terus. Nanti Tuhan akan terus ajari. Ya semoga kita tidak tersesat, saudara. Tapi gak usah terlalu khawatir soal ini, karena yang terpenting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita kudus dan layak menyambut kedatangan Tuhan mempelai pria surga. Itu sebenarnya yang terpenting. Ya, soal salah paham dalam memahami Wahyu kan itu rahasia, namanya Wahyu, belum terjadi, saudara. Tapi setelah saya pelajari kitab Wahyu ini, saudara, ya, terbagi 4 bagian, saudara. Yang pertama Wahyu pasal 1 sampai pasal 12 ini berbicara tentang masa praaniaya. Jadi 7 tahun aniaya antikris itu terbagi 2. Ada praaniaya, sebelum aniaya ada antikris, dan 3,5 tahun aniaya besar Babel, saudara. Dimulai dari, kan nanti ada 7 pembukaan materai firman Tuhan, kemudian 7 sangkakala dibunyikan, yang ketiga 7 cawan murka Allah ditumpahkan ke atas bumi. Nah, pasal 1 sampai pasal 12 ini menyangkut praaniaya. Sebelum antikris betul-betul berkuasa selama 3,5 masa. Nanti di pasal 12 terjadi yang namanya pengangkatan, pengungsian gereja Tuhan. Apa yang kita bisa pahami di sini? Berarti di masa praaniaya ini semua orang kudus juga akan mengalaminya, saudara. Jadi kalau saudara nanti baca Wahyu pasal 1 sampai pasal 12, itu semua nanti orang kudus juga akan mengalaminya. Apa yang termasuk itu? Yaitu pembukaan materai pertama sampai ke-7, kemudian setelah pembukaan materai sampai materai ke-7 baru terjadi namanya pengungsian.
Gereja Tuhan yang dewasa akan diungsikan jauh dari mata antikris selama 3,5 masa. Diberi 2 sayap burung nasar yang besar. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-14, saudara. Di mana kita akan dipelihara 1260 hari, 42 bulan sama dengan 3,5 tahun. Ini berbicara tentang gereja yang tergembala, yang memiliki 2 sayap burung nasar yang besar, akan terlindungi dari masa 3,5 tahun aniaya besar, saudara, antikris selanjutnya nanti, saudara. Jadi bukan langsung kita naik surga ya, bukan begitu, saudara. Akan dimulai nanti kita diungsikan. Jadi masih di bumi. Di mana tempatnya enggak tahu saya, saudara. Bagaimana cara kerjanya? Apakah terbang? Enggak tahu saya, saudara. Pokoknya diungsikan, diterbangkan jauh dari mata antikris. Artinya kita tidak akan mengalami 3,5 tahun penganiayaan hebat itu, saudara. Dipelihara yang masih hidup ya. Kalau yang sudah meninggal aman, sedang beristirahat, saudara. Nanti ketika Tuhan Yesus datang setelah sangkakala ke-7, Yesus datang barulah yang mati dalam Tuhan lebih dulu bangkit dalam tubuh kemuliaan, bergabung dengan yang masih hidup, diubah seketika dalam tubuh kemuliaan, bersama-sama menyongsong kedatangan Tuhan. Datang Yesus, saudara. Tapi yang tidak mati dalam Tuhan belum, masih di Hades, saudara, masih di Hades. Mereka akan mengalami kematian kedua di Wahyu pasal 21. Menyongsong kedatangan Tuhan. Itu di pasal 19, kan? Berbahagialah mereka yang diundang ke pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Sungguh kata Roh sejak supaya mereka boleh beristilah. Pasal 12 ini, saudara, pengungsian. Ternyata pengungsian ini kalau menurut yang saya pahami masih di bumi. Tapi bumi sudah kacau balau. Kenapa saya katakan kacau balau? Karena kalau saudara perhatikan Wahyu pasal pertama sampai ke-12 itu sudah luar biasa itu penderitaannya, saudara. Sudah luar biasa yang terjadi di muka bumi ini, saudara. Sampai-sampai nanti orang kaya, bersembunyi di gunung-gunung. Runtuhlah menimpa kami, sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas tahta, terhadap murka anak domba itu. Sudah tiba hari besar murka mereka, siapakah yang dapat tahan? Wah, pembukaan materai ini aja sudah luar biasa ngerinya, saudara. 1/3 nanti mati lewat pembunuhan, lewat gempa bumi dan segala macam. Udah kacau balau, saudara. Padahal ini masih pra-aniaya. Apalagi nanti kalau masuk ke dalam aniaya antikris 3,5 masa, itulah penderitaan yang luar biasa. Dan orang-orang yang tidak tergembala, orang-orang yang tidak sempurna, orang yang masih suam-suam, yang tidak layak, tidak sempurna, saudara, tidak siap sedia, nah ini akan tertinggal. Dia tidak bisa menyelamatkan dirinya dengan darah Yesus, dia harus menyelamatkan dirinya dengan darahnya sendiri. Harus tumpah darahnya sendiri. Dan ini kitab katakan hanya sedikit orang yang tahan. Karena betapa kejamnya dan betapa ngerinya penyiksaan daripada antikris itu, saudara. Semua harus terima tanda cap 666 itu, saudara. Ngeri. Itu mulai dari Wahyu 13, ya kan? Tadi kan Wahyu 12 diungsikan. Di mana tempatnya yang nggak tahu kita. Pokoknya jauh dari mata antikris, disembunyikan. Coba Wahyu supaya nggak mengada-ngada ya. Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-4. Ayat yang ke-6 saja ya, ke-6, ya. Wahyu 12 ayat yang ke-6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 harinya. Berapa itu sama dengan berapa? 42 bulan sama dengan
3,5 tahun. Artinya orang yang diungsikan tidak akan mengalami aniaya antikris. Ayat yang ke-14. Ayat ke-14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ayat 15. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. 16. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ya. Jadi tidak mengalami masa aniaya besar itu, saudara. Karena memiliki 2 sayap burung nasar yang besar. Hamba-hamba Tuhan selalu katakan 2 sayap ini menunjuk kepada firman dan Roh Kudus. Ya, firman dan Roh Kudus. Terlindungi dari zona merah aniaya antikris. Karena kalau sempat masuk kepada zona merah itu, ya sangat sulit lah. Mustahil, hampir mustahil selamat karena betapa mengerikannya. Ya. Tapi bagi gereja-gereja yang berleha-leha, artinya gereja-gereja yang hanya sibuk perkara-perkara bagaimana supaya sukses di dunia ini, nah ini nggak akan pernah membahas ini. Sehingga hidupnya akan terus berbicara soal kawin mengawinkan, bagaimana makan minum kawin mengawinkan, makan minum kawin mengawinkan. Tiba nanti hari H nggak siap, inilah dia saudara, gagal, hancur. Tapi bagi mempelai Tuhan yang tergembala akan berjaga-jaga, akan terus menguduskan dirinya, sehingga nanti ketika ini kejadian saudara, ya nggak kalang kabut, udah ada minyak pelita saudara, aman. Kan karena kita pikirkan ya maka takut kita. Karena nggak pernah kita pikirkan, jadi nggak takut kita. Neraka apa itu? Kemarin kami bakar sampah, apinya segini saudara. Dekat aja udah ngeri kali, panas saudara. Konon lagi kalau masuk neraka itu saudara, waduh selama-lamanya. Sedih saudara. Sengsara saudara. Tadi Wahyu terbagi 4 ya. Yang pertama tadi praaniaya, kemudian yang kedua pasal 13 sampai pasal 19 ini berbicara tentang zona merah. 3,5 tahun aniaya besar antikris. Yang ketiga pasal 20 ini berbicara tentang kerajaan 1000 tahun damai. Dan yang terakhir pasal 21 sampai 22 langit dan bumi yang baru, itulah Yerusalem baru. Jadi saudara, setelah nanti antikris berkuasa, kemudian Babel pelacur besar itu dengan kesombongannya saudara, kemudian nanti datanglah Tuhan Yesus. Setelah sangkakala ke-7 di dalam Wahyu pasal yang ke-18 mulailah celaka-celaka kota besar Babel itu saudara. Coba di dalam Wahyu pasal yang ke-16 perikopnya apa? Ketujuh malapetaka. Ketujuh malapetaka. Itu berbicara tentang sangkakala dibunyikan saudara. Setelah itulah maka di Wahyu pasal 19 kedatangan Tuhan. Di awan-awan permai saudara. Berbahagialah mereka yang diundang ke pesta perjamuan kawin anak. Ketika Tuhan Yesus datang, kemudian dia akan mengalahkan daripada binatang itu saudara. Coba ayat yang ke-17, Wahyu pasal 19 ayat yang ke-17. Perikop binatang serta nabinya dikalahkan.
Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Katanya, marilah kita ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar. Wah, jadi sama-sama perjamuan ini. Terus, Dan supaya kamu makan daging semua raja dan daging semua panglima dan daging semua pahlawan dan daging semua kuda dan daging semua penunggangannya. coba ayat yang ke-20 saja ya, dipercepat saja ya. 20. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Terus, Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut punggung kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Wahyu pasal 20 perikopnya. Kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun. Ayat yang kedua. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Terus, Lalu melemparnya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memateraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa. jadi ini masih terjadi di mana? Iya, masih di bumi nih ya. Terus, Sebelum berakhir masa 1000 tahun itu, kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. ya. Kemudian setelah dihukum, kemudian dilepaskan lagi. Tapi sedikit waktu lamanya. Untuk mau ngapain? Untuk nanti terjadi peperangan yang disebut Harmagedon. Peperangan terakhir, peperangan besar antara iblis dengan tentaranya dan juga Tuhan Yesus, penunggang kuda putih beserta dengan umatnya, saudara. Ini terjadi di lembah Gog dan Magog, saudara, di Israel, saudara. Palestina. Makanya kalau saya kaitkan, jangan-jangan ini kita nanti diungsikan di sekitar Israel juga, supaya bergabung dengan Israel sejati, saudara. Di sana nanti terjadi peperangan Gog dan Magog namanya, saudara. Coba ayat yang ke-7. Perikop iblis dihukum. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Terus, Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, terus, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. terus, Maka naiklah mereka ke seluruh daratan bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan mahkota yang dikasihi dan itu. kota. Dan kota yang dikasihi itu, Di mana itu kota yang dikasih? Sion. Sion. Terus, Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Dan terus, iblis menyesatkan mereka, dilemparkan ke dalam laut api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. nah inilah dia peperangan Harmagedon. Kemudian barulah di situ dihakimi. Barulah semua nanti dihakimi. Yang sudah mati dibangkitkan. Mau mayatnya di dalam laut udah tercerai-berai, dibangkitkan semua. Dibariskan semua. Situlah dibuka kitab kehidupan. Barang siapa yang namanya tidak tertulis, maka ia akan dilemparkan, saudara. Di ayat yang ke-15, saudara. Disitulah neraka selama-lamanya, saudara. Tidak lagi Hades. Artinya sekarang ini adalah saat-saat di mana kita bisa mendekat kepada Tuhan. Kita yang bangsa kafir ini harus mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk dekat dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Bukan kita harus ke Sion ya,
Tapi kita harus menjadi kaki Dian dan berjuang sampai tak bercacat celah. Seperti siapa? Smyrna dan Philadelphia. Bagaimana rupanya Smyrna dan Philadelphia ini? Kenapa mereka tidak bercacat celah? Kita perhatikan. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan kepada jemaat di Smyrna. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Smyrna, inilah firman dari yang awal dan dari yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Terus, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaiknya mereka adalah jemaah iblis. Ya. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Hendaklah engkau apa? Setia sampai mati. Ya, jadi jemaat Smyrna ini adalah gambaran jemaat Tuhan yang setia kepada Tuhan. Sedangkan jemaat Philadelphia adalah gambaran jemaat yang taat. Taat kepada Tuhan. Jadi untuk kita bisa berkemenangan menjadi kaki Dian emas yang layak, maka hidup kita harus memiliki taat dan setia kepada Tuhan. Taat dan setia, saudara. Mau kau miskin, mau bagaimana, setia sama Tuhan. Taat sama firman Tuhan. Coba Wahyu pasal yang ke-7 ya, ini jemaat Philadelphia. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7, saudara. Ya. Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 saja langsung. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku. Namun engkau apa? Menuruti firman. Sekali lagi, namun engkau apa? Menuruti firman. Artinya taat. Jadi barang siapa taat pada firman dan setia, taat dan setia, saudara, maka segala cacat celah kita itu akan dikikis oleh Tuhan. Layak, saudara. Bagaikan jemaat Smyrna, bagaikan jemaat Philadelphia, saudara. Berjuang kita untuk taat dan setia kepada Tuhan. Jangan lagi main-main, saudara, perkara rohani ini, saudara. Sehingga ini enggak sempat lagi ya. Sehingga kalau kita taat dan setia, maka kehidupan kita bagaikan berjuang naik ke gunung Tuhan, gunung Sion. Hasilnya ada sayap perlindungan dari Tuhan yang akan semakin besar, semakin meningkat, saudara. Mulai dari sayap kepak induk ayam, itu Matius 23 ayat 37. Apa itu? Berbicara tentang kehangatan. Kita senantiasa hangat, terhindar dari dingin rohani. Banyak orang sekarang dingin rohaninya, ya. Tapi lewat penggembalaan, bagaikan ada sayap kepak induk ayam, tetap hangat kita, ya. Kemudian semakin membesar sayap burung Raja Wali. Ini adalah berbicara orang yang senantiasa mendapat kekuatan yang baru. Di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31, saudara. Mereka seumpama Raja Wali naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak jadi lesu, tetap semangat, tetap antusias. Mereka berjalan tidak lelah, saudara. Sampai satu kelak kita akan diberi 2 sayap burung nasar yang besar tadi. Firman dan Roh Kudus, di mana kita dipelihara 2 masa, 1 masa, setengah masa. Inilah yang kita perlukan di akhir zaman ini. Mendekatlah kepada Tuhan, maka Dia juga mendekat kepada kita, saudara. Ayat terakhir, Mazmur 65 ayat yang ke-5. Ini ayat yang terakhir, saudara. Mazmur 65 ayat yang ke-5.
Wah, hari-hari ini kita harus berjuang mendekat kepada Tuhan. Dialah perlindungan kita. Terus ya, dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan berbahagialah. Mazmur 65 ayat yang ke berapa itu? Ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang engkau. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi sebenarnya saudara, kita bisa beribadah seperti saat ini. Wah, kemurahan Tuhan yang besar saudara. Ibadah yang benar ya. Karena disinilah, di dalam tempat bait kudusnya Tuhanlah, maka kita akan kenyang dengan segala yang baik di rumahnya. Mendekat. Berbahagialah orang yang engkau pilih. Berarti kita ternyata sudah dipilih Tuhan. Tinggal kita mau taat dan setiakah atau tidak, saudara. Berjuang taat dan setia saja. Taat, setia, sampai saudara. Maka kita akan kenyang dengan segala yang baik di rumah Tuhan. Karena tadi saya katakan di Sion itu, wah, segala berkat itu sudah dicurahkan di Sion, saudara. Yang miskin tadi dikenyangkan dengan roti. Karena di Yerusalem itu, di Bethlehem itu rumah roti, saudara. Sampai sekarang makanya Yerusalem kan terbagi nih, saudara. Mau dikuasai Israel semuanya. Mereka rindu supaya bait Tuhan itu yang sudah dihancurkan itu dibangun lagi, saudara. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada siang hari ini. Mari terus kita berjuang mendekat kepada Tuhan sambil kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jangan kita menjadi gadis-gadis yang bodoh, saudara. Kita persiapkan diri kita. Terus kita menyucikan diri kita sehingga layak masuk ke pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Duduk bersanding dengan Dia selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita naik satu pujian kepada Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Saya jemput kita sama-sama.